الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini secara serentak di seluruh masjid di Sulawesi Selatan diharapkan untuk mengikuti khutbah terkait bagaimana menjaga dan merawat nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam atau secara keseluruhan bangsa Indonesia ini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu ajaran inti dalam Islam adalah at-tawassut atau moderat, berada di tengah-tengah dua sudut ekstrim di dalam berperilaku. Demikian pula sifat tasamuh atau toleransi di dalam kehidupan. Kedua sikap ini menghasilkan perilaku tolong-menolong, harmonis dan dinamis di antara sesama umat manusia. Perbedaan suku, perbedaan ras dan golongan di antara manusia. Dua sikap ini merupakan agenda prioritas bangsa Indonesia yang harus dirawat secara bersama-sama oleh seluruh bangsa atau seluruh anak bangsa demi terjaganya kualitas kehidupan yang kita nikmati hingga saat sekarang ini, di mana kita dapat menghirup udara yang demikian bebas, tidak ada ikatan yang mengekang kita, terutama di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang menyebuk, sungguh merupakan sebuah potensi besar yang bisa menjadi modal untuk mengembangkan kualitas bangsa yang lebih baik lagi ke depan dengan menjunjung tinggi nilai moderasi dan toleransi tadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim muqsitin." Yang artinya bahwa Allah tidak melarang kamu, tidak melarang kita semua untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian selanjutnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Di samping batasan yang diberikan tadi bahwa kita tetap diperintahkan untuk
berbuat baik kepada yang tidak seagama dan seakidah dengan kita, dengan syarat mereka tidak memerangi dan tidak pula menampakkan dan membantu orang-orang memusuhi umat Islam. Tetapi ketika mereka memerangi kita, Allah hanya melarang kita semua untuk menjadikan mereka sebagai kawan ketika mereka memerangi dalam urusan agama dan mengusir kita dari kampung halaman, serta membantu orang lain untuk mengusir umat Islam. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Imam Asy-Syaukani menjelaskan ketika menafsirkan ayat tadi bahwa ayat ini mengandung makna bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim dalam artian umat kepada yang zimmi, yaitu orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam menghindari peperangan dan tidak membantu non-muslim lainnya dalam memerangi umat Islam. Di samping itu, ayat tadi juga menunjukkan bahwa Allah memberi amanah kepada kita semua, memerintahkan kita semua untuk tetap bersikap adil dan bermuamalah secara baik dengan mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dalam masalah agama, seperti berbuat baik dalam persoalan perempuan dan orang yang lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan bagaimana santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan mereka, ketika bergaul dengan orang-orang Yahudi dan kaum Nasara pada saat mereka berada di kota Madinah setelah hijrah dari kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima sikap lahiriah mereka dan membiarkan para ahli kitab untuk memeluk dan melaksanakan kepercayaannya. Bahkan beliau melarang para sahabat untuk memerangi dan menyakiti mereka. Banyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis sahih yang menjelaskan sikap toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan orang-orang non-muslim sekitarnya. Dalam sebuah riwayat beliau menegaskan, "Man aza zimmiyan faqad azani." Barang siapa yang menyakiti baik secara fisik maupun non-fisik orang-orang yang zimmi atau yang ada perjanjian dengan umat Islam, sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah menyakiti saya. Di riwayat lain, "Man aza zimmiyan fa ana hasmuhu wa man kuntu hasmuhu hasamtuhu yaumal qiyamah." Rasulullah kembali menegaskan, barang siapa yang menyakiti non-muslim, maka sungguh aku telah menjadi musuhnya, dan barang siapa yang aku menjadi musuhnya, sungguh aku akan memusuhinya pada hari akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Contoh yang bisa juga ditegaskan dari kisah yang masyhur bahwa Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada Abu Syaham, seorang Yahudi. Begitu pula dengan sikap beliau dalam bergaul dengan sebagian tamu-tamu perempuan Yahudi, serta keramahan beliau ketika menyambut orang-orang Nasrani Najran di Masjid Nabawi sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tipe pendendam. Sejarah perlakuan buruk kaum musyrikin Quraisy ketika beliau berada di kota Mekah dalam periode dakwah pertama, Abu Sufyan begitu memusuhinya dan selalu melakukan tindakan kekerasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan khalayak waktu itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat memasuki kota Mekah dalam Fathu Makkah, beliau justru menunjukkan sikap toleransi. Tidak ada dendam sama sekali kepada para pembesar kaum Quraisy, terutama Abu Sufyan. Beliau justru memuliakan Abu Sufyan. Dalam pidato beliau
barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Dan barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia pun akan dilindungi. Ucapan Rasulullah SAW ini membuat banyak orang yang terperanjat dan kaget. Nabi seakan paham dengan suasana batin Abu Sufyan kala itu. Demikian pula kaum musyrikin Mekah pada saat itu yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hati Abu Sufyan yang garang kemudian luluh bercampur bahagia. Meski dalam posisi terpojok, ia merasa sangat terhormat dan terlindungi. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW seolah mensejajarkan rumah Abu Sufyan dengan Masjidil Haram. Barangkali karena kemuliaan akhlak Nabi inilah yang membuat Abu Sufyan tidak lagi canggung untuk segera memeluk Islam dan memproklamirkan syahadatain. Maka benarlah ungkapan sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha, bahwa agama yang paling Allah adalah agama al-hanifiyah samha, atau agama yang lurus lagi toleran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga memberi isyarat bahwa bukti kualitas keimanan seseorang tidak terbawa perasaan benci dalam dirinya kepada sesamanya manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berbeda keyakinan dan agama dengannya, dan itu merupakan manifestasi daripada keimanan. Sehingga kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pasti menjadi heran saat menyaksikan banyak orang-orang yang memproklamirkan bahwa tingkat keimanannya jauh di atas, tetapi kebenciannya terhadap sesamanya kepada orang-orang non-muslim menunjukkan peningkatan pula. Sikap semacam ini tentu saja sangat bertentangan dan kontradiktif dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa indikasi sempurnanya keimanan seseorang adalah ketika dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak tentu saja tidak terkait semata-mata dengan sesama muslim, tetapi kepada umat manusia secara keseluruhan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah dikisahkan satu kali Rasulullah SAW berdiri memberi hormat ketika sebuah iring-iringan jenazah yang sedang lewat di hadapan beliau. Marrat bihi janazatun faqamah faqila lahu innaha janazatu yahudiyyin faqala alaysat nafsan. Salah seorang sahabat beliau kemudian mengingatkan bahwa jenazah tadi itu adalah jenazah orang Yahudi. Tetapi beliau kemudian mengatakan, bukankah dia juga itu adalah manusia? Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan dan kita lihat di dalam begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan kita dituntut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti semua akhlak-akhlak beliau. Dan justru sebaliknya, kuatnya keimanan kita justru memantulkan sifat-sifat tawadu, rasa hormat, tasamuh, dan terhadap semua umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah ini, umat Islam haruslah menjadi pengayom umat dan menjadi contoh dengan mencontoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun peradaban umat dengan akhlak mulia dan diwujudkan dengan sikap moderat dan toleran serta tolong menolong sesama manusia tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras. Bahwa dalam membangun moderasi dan toleransi, maka modal utama adalah mempelajari dan memahami dengan baik sirah nabawiyah dan jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita hanya memfokuskan diri untuk selalu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, cara beliau salat, cara beliau berwudu dan sebagainya, tetapi jangan melupakan
untuk mengikuti semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci sikap toleransi adalah memiliki referensi keilmuan yang cukup, sehingga kita semua dituntut untuk selalu belajar dan membaca, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berlaku toleran dan moderat di dalam kehidupan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah ghafiriz dzambi qabilit taubi syadidil iqabi sittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijaga dan bangsa kita dijauhkan dari segala bentuk malapetaka, perpecahan dan fitnah di antara anak bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa an Ali bin Abi Thalib wa an baqiyatis sahabah والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم إنا نسألك بخفي لطفك وبلطيف صنعك وجمال سترك أن تدخلنا تحت كنفك وأن تكفينا من كل شر في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.